Dia show-nya di Amerika deh kalau nggak salah. Iya. Habis itu dia bikin show lagi tuh, Dok. Dia bikin show lagi, tapi dia cuma jadi host gitu loh. Dia jadi host, dia bikinnya di Filipinanya. Tapi aku lupa nama. Aku kepikiran premis itu, aku udah diambil orang. Ya udah diambil dia. Udah aku ceritain juga di sini ya. Nggak bisa. Nggak bisa sukses. Harus susah hidup udah. Ya, jadi si miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di rekomendasi rival, di mana kami akan saling mengadu rekomendasi dari diriku dan diriku itu dirinya. Oke. Dan kemarin kita udah merekomendasikan apa aja, Dok? Terakhir kita merekomendasikan film Thailand. Ya. Silakan yang mau nonton kita rekomendasiin apa, silakan ditonton di video sebelumnya ya. Ya, ntar ditaruh linknya di sini. Iya nggak sih, Bang? Iya nggak tahu kalau sempet ya. Sempet ya. Kalau nggak mudah kok nyarinya. Kalau nggak mudah cari sendiri. aja ya. Yang viewernya 1000 biasanya. Nah, kemarin 1.300. Iya, segitulah paling nggak. Tapi viral. Tapi viral. Di kalangan 1000 itu viral. Iya. Bagi 1000 bagi itu 1000 orang itu viral ya. Terus 1000 itu tuh memang satu angkatan semua. Iya, satu kelas. Ya. Dan hari ini kita pengen ngerekomendasiin sesuatu lagi ya, Dok ya. Apa yang akan kita rekomendasikan, Dok? Karena kita berdua adalah seorang stand up comedian. Yoi. Maka kita akan merekomendasikan stand up comedian yang harus kalian tonton dimanapun itu. Kalau dari siapa dulu nih? Chris kebingung kayak gitu juga nih. Nggak apa-apa lah. Nah, kan edit. Iya, gampang ya. Kalau nggak usah diedit. Nggak usah diedit. Iya, biarin aja, Bang. Biarin aja. Biar orang juga ngerasa bikin konten ini susah. Siapa dulu, Dok? Abang ini dulu, kan kemarin udah aku duluan. Ya udah, aku banyak sih sebenarnya yang mau aku rekomendasiin, tapi satu lah ini yang aku menonton ini menyenangkan sekali ya. Yaitu namanya Jokowi. Jokowi. Wah, parah. Ada nama orang ya, bukan maksud ngeri. Ada namanya Jokowi, dia ini komik udah dia merantau ke US ya. Oh, Filipina ya? Jadi ini komik Filipina. Kamu juga tahu. Ini yang show-nya ada tulisan gede banget Jokowi. Iya. Terbaik sih. Iya, jadi dia ini orang Filipina. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia nonton dia, itu relate sekali sih, karena apa yang dia alami gitu sebagai anak kecil Filipina itu kerasa juga sama kita sebagai orang Indonesia gitu, sama-sama Asia Tenggara. Dan itu dia kayaknya bikin show-nya di yang terakhir itu ya, dia bikin yang penonton di Netflix itu dia nontonnya dia show-nya di Amerika deh kalau nggak salah. Habis itu dia bikin show lagi tuh, Dok. Dia bikin show lagi, tapi dia cuma jadi host gitu loh. Dia jadi host. Dia bikinnya di Filipinanya. Bukan buat global ya. Di Netflix juga ada, tapi dia buat global juga, tapi dia bikin show itu di Filipina. Oh, gitu. Ya, jadi dia jadi host. Tapi yang kedua itu yang dia jadi host itu aku kurang menarik sih, karena bukan dia yang stand up. Walaupun dia ada ngeluarin materi-materi stand up-nya juga sih. Jadi dia kayak nunjukin bagaimana sih Filipina itu kebudayaannya, ada semacam dokumenternya gitu juga. Terus dia yang kedua itu juga ada komik-komik luar juga tuh, komik-komik US yang asalnya dari Filipina gitu, yang kewarganegaraan Filipina kan banyak yang imigran kan, yang dia belum pernah ke Filipina gitu, orang tuanya Filipina tapi dia belum pernah ke Filipina. Nah itu disuruh stand up di situ gitu. Aku sih ya biasa aja lah, tapi yang dia stand up bagus. Yang dia show sendiri sih aku suka banget sih. Tapi memang kayak gitu nggak sih, Bang? Kayak apa namanya, stand up comedy dan host itu memang dua dunia yang berbeda gitu. Kalau dia jago stand up, nggak mesti dia jago host gitu. Iya, betul. Dan gitu juga orang jago host nggak mesti dia jago stand up. Kayak dua teknik komedi yang berbeda sebenarnya kalau mau bikin itu lucu ya kan. Iya sih, betul. Tapi aku bisa sih dua-dua. Enggak. Aktor juga bisa, Bang. Enggak. Aktor bisa. Aku tuh semuanya biasa aja gitu. Kontennya dar-der-dor. Aku tuh semuanya biasa aja. Jadi aktor biasa aja. Jadi stand up comedian juga biasa aja. Tapi bisa semua, Bang. Iya, bisa lah. Tapi bisa lah. Jadi host juga biasa aja. Tapi attitude-nya insya Allah baik. Nah, itu biasanya orang yang attitude yang dijual. Nggak tahu orang yang menilai ya. Tapi sih aku sih berusaha. Kenapa jadi merekomendasikan diri sendiri? Nggak apa-apa lah. Oh iya bener juga. Tapi aku sih berusaha untuk selalu jadi orang baik aja lah. Ya istiqomah. Yang penting itu sih.
Karena itu salah satu apa? Nggak apa-apa dong. Yang penting kompak. Salah satu pesan dari senior. Apa tuh? Gitu. Nggak perlu jadi lebih lucu atau ya lucu penting gitu ya, kalau nggak lucu juga nggak dipakai orang, tapi nggak perlu jadi yang lebih lucu banget. Paling lucu tuh nggak harus jadi paling lucu banget, tapi kalau attitude-mu baik pasti orang nanti ingat lagi ngajak kerja lagi gitu. Karirku nggak jalan-jalan banget. Kenapa? Attitude aku. Kamu sering telat dong. Itu harus diperbaiki. Itu harus diperbaiki. Telat itu mengganggu orang lain. Iya benar sih. Nah, kalau aku tuh paling nggak suka telat. Jadi Selalu on time. harus selalu sekalinya telat tuh minta maaf banget, dan aku merasa aku tuh kalau di jalan udah macet gitu ya, abis itu aku tahu nih aku bakal telat tuh kayak nggak enak banget badanku tuh kayak aduh gimana ya gitu udah tuh. Kan ada orang-orang yang biasa aja dah gitu. Nah ya gitu tuh. Kayak ya namanya keadaan. Aku pernah waktu itu bahkan aku dari telat kan aku masih sempat beli martabak. Lunjak orang yang nungguin. Itu kita nonton film tadi ya. Aku pernah tuh mau telat gitu gara-gara bapaknya salah keluar tol, jadi harus muter jauh lagi, dan telatnya gila banget itu yang nungguin. Siapa aja tuh nggak enak banget tuh aku. Langsung minta maaf gitu. Ya kayak emang orang-orang Jepang juga pernah kayak gitu kan biasanya kan. Iya. Berarti Jokowi favoritnya Bang Izzy. Alasannya karena dia relate dengan kita ya. Dan iya lucu banget sih, lucu banget. Salah satu beatnya Jokowi yang Bang Izzy ingat itu nanak nasi yang harus gimana kayak orang Indonesia. Kayak orang Indonesia banget. Iya. Tingkat kematangan ditentukan oleh ini ya. Dua garis ini. Padahal tiap orang jarinya beda-beda ya. Iya benar. Tapi kenapa bisa matangnya bisa? Pasti pas. Kalau jari bayi kan cuma segini kan. Ya kan nggak masak nasi juga bayi Bang. Hah? Nggak masak nasi. Ya siapa tahu dia males gitu kan. Atau jarinya enggak. Enggak ya, lanjut. Ini aku beda sekarang ya. Ya, darimu dong, apa dong? Kalau aku stand up comedian favoritku yang luar ya Bang ya. Iya. Adalah Dave Chappelle. Oh, Dave Chappelle. Dave Chappelle tuh aku suka banget tuh karena apa yang ngeliat dia tuh kayak the natural storyteller. Iya. Kayak dia tuh mau premisnya setupnya sepanjang apapun orang tuh pasti dengerin dia gitu. Ya. Karena enak banget cara dia cerita tuh. Kalau aku sih ngeliat tuh luar biasa enak dengerin ya. Kucing lunjak. Udah, yuk. Nah, Dave Chappelle kan. Dan kamu tahu nggak? Ternyata Dave Chappelle itu Islam dong. Iya tahu, aku tahu Bang. Ada videonya kan. Iya, Dia iya. masuk Islam. Yang dia udah fix menang aku di podcast ini. Jokowi juga kayaknya. Kan orang Indonesia gitu ya, kalau sama-sama Iya. agama. Ini berarti harus aku tonton. Iya, orang sama-sama agamanya atau orang itu Dan satu kebangsaan sama kita. Kayak Rich Brian aja bangga banget gitu sama Iya, Rich Brian. masih ditonton biasa aja. Oh, pernah orang ada misalnya kayak Rich Brian ngomong bahasa Indonesia. Ya dia orang Indonesia, di Indonesia tuh ngomong Bang Indomia gitu ya, dia ngomong ke orang-orang gitu. Masa ngapain lu? Bangga bener Rich Brian ngomong Indonesia, yang sehari-hari kalau di Indonesia dia ngomong bahasa Indonesia. Sabar. Nah, Dave Chappelle. Aku suka banget Dave Chappelle karena cara dia storytelling dan materi dia yang kayaknya freeman banget gitu loh. Dia bebas, dia tuh nggak terkekang oleh apapun untuk ngomong. Ini aku nggak tahu ya benar apa nggak ya. Aku pernah baca artikel cerita gitu. Dave Chappelle itu tuh kan dulu dia punya Chappelle Show. Yang ngomong-ngomong itu dulu pernah jadi kayak show komedi paling gede gitu. Di Komedi Sentral Di ya, Komedi kayak Sentral. sketsa gitu. Iya, mungkin Bang ini pernah dengar cerita ini juga. Dia dibayar, dikasih kontrak mahal tapi ditolak sama dia. Dia merasa komedi dia di Chappelle Show itu tuh salah sasaran. Jadi kayak kita kan bikin komedi ini punya maksud tujuan untuk ngetawain apa kan. Iya. Dia Chappelle Show itu tuh kayak nyindir sarkas sama stereotip orang kulit hitam, ya kan. Tapi dia nggak nyaman ngeliat ada ibu-ibu kulit putih yang ngetawain video dia waktu itu dia ngeliat. Dia merasa kayak ibu-ibu kulit putih ini justru bukan nggak nangkep maksud sarkasnya, tapi malah mengamini stereotipnya itu. Mengiyakan. Maka dia akhirnya dia nggak mau lagi bikin Chappelle Show. Katanya aku baca artikel itu akhirnya dia kayak keluar dari dunia entertainment, dia menghilang orang atau kemana. Habis itu dia melakukan apapun yang dia mau. Kayak tiba-tiba kayak enak nih kayaknya katanya motor bike, terus dia motor bike.
kayaknya enak nih speedboat di speedboat. Ini denger ceritanya nih. Abis itu dia kalau abis duit dia tiba-tiba bikin show. Iya. Jadi kayak kemana-mana nih dia kan, abis duit nih dia nih, udah dia tiba-tiba bikin show. Di mana abis duit tiba-tiba bikin show. Show-nya Kevin Hart, dia katanya pernah hampir keganggu gara-gara dia tiba-tiba bikin show di show-nya Kevin Hart, di dekat show-nya Kevin Hart. Kayak gitu, kayak di Indonesia juga berarti ya. Iya kayak dia tuh yang benar-benar kayak udah bebas aja, nggak ada yang bisa nyetop dia gitu, nggak ada yang bisa ngalangin dia. Betul, keren banget sih Dave Chappelle cara dia cerita. Dan dia tinggalnya pun bukan di pusat ini ya, Kota. bukan di pusat entertainment gitu. Dia tinggal di kota apa gitu yang dia mengalami ya udah gua mah hidup bebas aja gitu. Iya. Gitu. Justru Urban di sini, ya, urban ya. Habis itu dia cerita juga di apa tuh, diwawancarain sama siapa gitu di Netflix juga ada tuh. Yang dia mau jadi muslim, yang muslim jadi muslim itu bukan? Iya, emang dia muslim gitu-gitulah pokoknya. Iya, pokoknya banyak banget cerita kehidupan Terus itu dia dapat menarik. penghargaan apa ya? Yang Kalpataru. Bukan, apa Adipura sebagai orang Rusi. Tapi keren banget. Sebenarnya itu adalah dia itu adalah orang yang menurutku punya cerita hidup yang sangat menarik dan bisa menceritakannya dengan sangat menarik. Jadi kayak benar-benar diciptakan untuk jadi seorang storyteller gitu menurutku. Keren banget sih sebenarnya. Udah ya, seperti itu ya. Tapi aku pernah nonton ada satu Beat dia. bukan. Show. Ada satu stand up comedian gitu juga. Jadi dia tuh resah dengan stand up comedian itu kan, jadi harus punya cerita yang menyedihkan, harus punya cerita yang kayak misalnya ibunya menindas dia waktu kecil, kayak Jokowi kan gitu kan, ibunya menindas dia gitu kan, dimarahin ibu-ibu Asia gitu kan. Nah dia tuh enggak, kayak keluarganya itu aman, baik, habis itu dia kaya gitu. Dia nyeritain itu dan lucu banget. Siapa Ellen bukan? Bukan. Hannah Gatsby cewek. Bukan, cowok pokoknya. Cowok. Abis itu dia suka dikira makin narkoba, padahal enggak, dia bersih banget, bahkan minum pun enggak kata dia. Gitu, itu ada komik yang bagus juga tahu. Tapi aku lupa Kalau nama. kepikiran premis itu aku udah diambil. Ya udah diambil dia. Udah aku ceritain juga di sini ya. Nggak bisa. Nggak bisa sukses. Harus susah hidup udah. Ya jadi si miskin. Tadi itu apa Omu siapa? Dok? Siapa? Omu. Oh jangan disebutin bang. Nanti dicari lagi bang. Jangan disebutin. Ada ya. Ada. Tapi aku ada satu lagi stand up comedian. Boleh. Satu lagi stand up comedian yang nanti bakal bikin show bang di Oktober. Siapa? Ada bang, dia stand up comedian kayak absurd gitu. Oh. Dia, aku lupa namanya siapa, tapi dia Si Khair. Iya itu ya? Iya. Itu, wih gila, bagus banget sih bang. Dia katanya Oktober. Belum tahu bagus apa enggak. Belum tahu. Belum tahu. Tapi Insya Allah diusahakan. ini bagian promonya pak. Gue jujur aja bro. Soalnya sekarang lagi nulis. Oh iya. Tapi sekarang nulisnya lagi rajin-rajinnya sih. Tapi Oh, kalau rajin iya. kan bagus nanti hasilnya kan. Amin, Gitu. amin. Oktober akan ada show Dari HIP ya. Hip Zioir ini, nggak tahu dah keren apa enggak. Jadi tonton aja ya. Tapi di Jogja ya, Tapi berarti- di Jogja. Bang Ibzi pulang ke tempat di mana komedinya Bang Ibzi ditempa. Iya, di Luar Yogyakarta. biasa. Kan biasanya gitu kalau di Netflix. Udah ada yang gitu bisa kan. dibocorin belum sih kayak detail-detail acaranya? Janganlah. Belum ada. Ada. Pokoknya seru banget dari opening aja aku sudah seru. Oke. Dari Berarti ya itu dia teman-teman konten Reval. Kalian Ya. bisa lanjut memilih. Kalian ingin menonton siapa antara Dave Chappelle atau Jokowi? Ya, silakan ya komen di bawah ya. Oh Komen ya, kalau atas. pengen beli tiketnya HIP juga, beli di website www.beliyanga.com. Langsung promo dong langsung. Kasih jeda bang. Jadi begitu langsung ya langsung komen di bawah. Tapi kalian langsung beli tiket kayak Alah. Reval apa Reval. Beli tiketnya. Jualan aja. Jualan aja. Nggak usah dibungkus-bungkus. Emangnya Bang Panji. Enggak sih, kadang-kadang juga aku melakukan itu sih. Iya. Aku juga kadang-kadang melakukan Harus ya, mau itu strategi lah. Strategi marketing namanya. Iya, jangan lupa beli di www.beliyanga.com, ada yang bisa nonton langsung, itu sangat terbatas sekali. Atau mungkin pas video ini ditayangkan mungkin udah habis juga, nggak tahu juga sih. Wih, amin. Yang nonton langsungnya. Tapi kalau yang pre-recordnya itu tersedia banyak ya. Tersedia banyak. Jadi silakan nonton, tapi harganya kalau beli yang waktu pre-sale 1 lebih murah. Tapi yang pre-record tuh bisa sold out juga nggak sih?
Apa? Bisa sold out juga nggak sih? Ya bisa lah, bisa sold out juga. Tapi kalau misalnya itu sold out nanti Aku yang menentukan itu sold out atau ya, nanti, tapi silakan dibeli aja. ya kalau itu sold out bisa langsung kontak Bang Izzy untuk bayar, ntar langsung dikopiin. Ya, jadi nanti re-record itu tenang aja. Itu kenapa nggak live aja sih? Kenapa nggak live? Kenapa nggak live streaming? Itu saya karena pengen mengurangi kendala teknisnya. Takut Iya, pas benar. hari H kendala teknis Dan malah. lagi juga kalau pre-record yang hasilnya biasanya lebih maksimal lagi kan. Dan aku nggak akan mengedit satu huruf pun dari aku Satu yang huruf ketika pun? live. Satu huruf pun. Satu kalimat? Satu kalimat ya. Jadi emang kalimatnya tidak terdiri dari huruf. Iya, benar. Anda baca semua. Udah baca tuh. Titik-titik sedikit. Insya Allah tidak akan diedit sedikit pun. Jadi apa yang terjadi ketika malam itu akan ditampilkan semua gitu. Kecuali nggak tahu ya host-hostnya mungkin ada juga yang diedit sih. Tapi kalau yang stand up pas aku stand upnya itu tidak akan diedit sedikit pun. Jadi akan sama apanya ya rasanya ketika kamu menonton live. Wih, gokil ya gaya promo gue ya. Mantap. Oke. Kalau gitu sampai jumpa. Silakan cek di www.beliyangani di sini nih. Nih. Oke, www.beliyanga.com. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di reval berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.